Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sima Sri Rahayu bersama dua teman saya yaitu Fatma Lestari dan juga Salsa Dwi Nanggita. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Pancasila pemersatu modal sosial. Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis pandangan bagi setiap warga negaranya menghadapi fenomena yang terjadi baik dari luar maupun dalam negeri. Dalam membumikan Pancasila, 5 pokok yang menjadi tantangan menurut anggota BPIP Romo 2019 yaitu diantaranya adalah yang pertama ada pemahaman Pancasila, yang kedua eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Lalu selanjutnya yang keempat ada pelambangan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Dan yang terakhir, keteladanan Pancasila. Keseluruhan ini merupakan pokok yang harus dimiliki warga negara maupun penyelenggara negara dalam menghadapi revolusi. Pancasila sebagai dasar negara yang banyak diwarnai oleh berbagai isu, salah satu diantaranya adalah krisis identitas yang terjadi saat ini. Kondisi bangsa Indonesia yang di masa kolonial selalu menempatkan warga Nusantara sebagai pihak yang terkalahkan banyak menginspirasi perumusan Pancasila. Para pendiri bangsa berhasil keluar dari rutinitas pandangan hidup bangsanya. Akan tetapi, saat ini diharapkan melalui Pancasila dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan diri dan pedoman dalam peningkatan kemampuan terutama dalam pengembangan soft skill dalam menghadapi penalaran dan kontemplasi yang kontemporer. Pancasila yang juga sebagai dasar negara Indonesia sudah ditentukan oleh para pendiri bernegara. Berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi Pancasila saat ini, karena banyak ideologi luar yang muncul. Akan tetapi, sebenarnya juga tidak akan mampu untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dengan catatan Pancasila terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara untuk membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sejati bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya revolusi industri 4, sehingga tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dan mengikuti perkembangan zaman. Tantangan tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, ateisme, kapitalisme dalam kehidupan sosial seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, serta kebudayaan global. Tetapi tantangan ideologi Pancasila juga datang dari segi ekonomi. Dengan hadirnya revolusi industri 4, memberikan suatu tantangan baru dalam pengembangan ideologi Pancasila, disebabkan Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan aktual. Banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila bukan merupakan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Pancasila itu netral dan akan selalu hidup di segala zaman seperti yang telah dilewati di tahun-tahun sebelumnya. Pancasila yang pada hakikatnya merupakan produk asli Indonesia dan lahir dari banyaknya perbedaan, seharusnya menjadi nilai dasar yang senantiasa dijunjung oleh segenap masyarakat Indonesia. Tetapi, saat ini banyak tantangan dan juga ancaman yang harus dihadapi oleh Pancasila, terutama ketika di era sekarang ini. Masyarakat Indonesia yang semakin maju dalam peradabannya, terutama dalam penggunaan teknologi pada dasarnya memang diciptakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan tugas-tugasnya.
Namun, meskipun demikian, teknologi juga bisa menjadi alat yang mampu membahayakan kehidupan manusia apabila tidak digunakan secara bijaksana. Dalam menghadapi tantangan ini, maka Pancasila lah yang dapat menjadi jawaban tantangan kekhasan sumber daya manusia Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam satu rumusan rangkaian kalimat dengan mengandung satu pemikiran bermakna untuk dijadikan dasar, asas, pedoman hidup, dan kehidupan bersama dalam negara Indonesia merdeka. Baik, sekian yang bisa kami paparkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.